Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh teman-teman UMKM yang telah menyempatkan untuk bisa bergabung pada kelas online SMESCO bidang pajak dan pembiayaan pada siang hari ini. Pada siang hari ini, topik yang akan kita bahas adalah cara jitu mendapatkan akses pendanaan usaha untuk kelancaran usaha bagi UMKM. Akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ibu Florencia Irena, selaku Business Development di Paper ID, dan juga selaku moderator yaitu Ibu Ilona Gunawan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab di akhir. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ilona untuk mempersingkat waktu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang kembali di kelas online pajak dan pembiayaan SMESCO. Kelas ini adalah inisiatif dari SMESCO dan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana kami di sini mengadakan kelas setiap harinya dari berbagai bidang, yaitu ada bidang fashion, kuliner, kria, lalu legal, online marketing, business development, dan saya sendiri, saya setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 4 sore, saya mengadakan kelas seputar topik pajak, pembiayaan, dan accounting atau pembukuan. Di mana yang kita tahu bahwa dengan pembukuan dan accounting ini itu adalah sumber kunci bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan akses ke pembiayaan. Baik, telah hadir dengan kita siang hari ini Ibu Florencia Irena. Iya, selamat siang Bu Ilona. Ibu Florencia Irena adalah Business Development dari Paper ID, yaitu sebuah aplikasi berbasis teknologi yang memang memudahkan bagi para peserta, para pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan, pembukuan, lalu manajemen inventory, purchase order, sales order, dan lain sebagainya. Kita akan lihat lebih lanjut nanti dijelaskan oleh Ibu Flo. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan segera menyerahkan sesi ini ke Ibu Flo untuk dapat memaparkan materi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi, boleh dituliskan di kolom chat. Nanti setelah selesai pembacaan materi, kita akan coba membacakan pertanyaan yang masuk untuk kita minta bantuannya Ibu Flo untuk menjawab. Oke, untuk tempat dan waktu saya persilahkan Ibu Flo. Baik, selamat siang Ibu Ilona, lalu tim SMESCO juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini saya akan sharing dengan teman-teman UMKM yang sudah bergabung saat ini tentang cara-cara atau bagaimana mendapatkan akses permodalan seperti itu. Ya, mungkin saya bisa langsung share screen kali ya. Screen saya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, ya. Saya bisa mulai ya. Bu, sorry, sebelumnya saya lupa. Saya harusnya membacakan profil dulu. Boleh saya share screen dulu? Oh iya, terkait boleh. Profil ya, sebentar iya. ya. Oke. Baik, ini adalah profil dari Bu Florencia Irena. Bu Flo adalah Business Development di sebuah fintech yang bernama Paper.id. Sebelumnya Ibu Flo bekerja sebagai Business Development dan Strategic Partnership di OVO Financial Service. Lalu juga Business Development di Tara Light. Bu Flo merupakan Student Ambassador di Presiden University dan merupakan seorang sarjana bisnis administrasi di Presiden University. Terima kasih banyak Bu Flo atas kesediaannya untuk berbagi informasi dan sharing demo mengenai Paper ID pada siang hari ini. Saya akan stop screen share saya. Silakan Ibu bisa memaparkan materi. Baik. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung mulai saja kali ya. Jadi, saya dari Business Development Paper ID, khusus untuk divisi. Jadi hari ini saya akan memaparkan cara-cara dan bagaimana mendapatkan akses permodalan. Ini berdasarkan lembaga survei Asia Pasifik, kami mendapati bahwa 70% pebisnis UMKM di Indonesia
sebenarnya mengalami hambatan pertumbuhan dikarenakan masalah keuangan atau biasanya permodalan usaha yang terbatas. Nah, dari sini sebenarnya apa saja sih masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha sampai kesulitan mendapatkan permodalan usaha seperti itu. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah dikarenakan proses manual yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha ataupun UMKM, yaitu kesulitan memantau arus kas, di mana hal ini adalah poin utama atau yang cukup penting dalam hal mengajukan permodalan. Di sini karenanya adalah menggunakan invoice atau nota berbasis kertas atau tulis tangan, di mana transaksi ini akhirnya tidak bisa divalidasi atau menjadikan basis untuk mengajukan pendanaan. Lalu berikutnya adalah modal atau arus kas yang terbatas, di mana kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh UMKM ya, tetapi juga kita temui sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Dan ini juga terjadi di segala bidang, bukan hanya di bisnis makanan gitu, tapi juga mungkin ada di usaha-usaha yang lain seperti itu. Lalu poin ketiga adalah akses pembiayaan yang terbatas untuk masuk ke bank atau lembaga keuangan. Dalam hal ini berhubungan dengan 2 poin yang pertama, karena pertama adalah transaksi atau pencatatan yang tidak bisa divalidasi oleh pihak lembaga keuangan melalui tadi seperti tadi invoice yang ditulis dengan tangan atau berbasis kertas tadi, di mana bank akhirnya tidak bisa memvalidasi apakah sebenarnya transaksi ini terjadi karena hanya ditulis lewat tangan lalu dicatatkan di buku seperti itu. Nanti akan ditanyakan oleh bank apakah pembayarannya benar masuk, lalu apakah transaksi ini customer-nya ada gitu. Jadi mengapa akses ini sulit karena proses-proses yang tadi. Dan juga kalau untuk masalah permodalan yang terbatas ini, ujungnya juga menjadi pertanyaan dari bank. Contohnya, apakah ada aset yang bisa dijaminkan untuk kami sebagai ganti memberikan Bapak atau Ibu modal usaha seperti itu. Nah, biasanya memang dengan keterbatasan kas, biasanya kita pasti lebih banyak untuk stok inventory ya, atau stok barang yang akan dijual daripada kita ambil aset seperti beli toko atau beli lapak seperti itu. Kemudian kan kita sewa gitu. Nah, jadi di sini mempengaruhi kemampuan kita untuk dapat akses pendanaan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ya untuk mendapatkan akses permodalan dan cara-cara yang bisa kita lakukan nih untuk menanggulangi hal-hal yang tadi. Pertama adalah mengajukan permodalan itu pasti membutuhkan dokumen-dokumen legalitas, di mana dokumen legalitas berupa tanda bahwa perusahaan memang terdaftar resmi di Indonesia, atau juga informasi-informasi lengkap terkait siapa pemilik usaha ini, ataupun informasi tentang transaksi. Lalu berikutnya adalah catatan transaksi. Selain informasi transaksi, proses jual beli yang dilakukan, invoice yang memang ditagihkan kepada pembeli, atau invoice yang memang ditagihkan kepada kita sebagai bukti kita membeli stok seperti itu juga harus terekam transaksi pembayarannya, di mana biasanya UMKM ini memberikan yang namanya rekening koran atau laporan keuangan berhubungan dengan poin ketiga. Nah, ini adalah hukumnya wajib untuk memberikan laporan keuangan. Nah, dengan 3 dokumen utama seperti ini, Bapak Ibu sudah sebenarnya bisa mengajukan permodalan. Tetapi balik lagi dengan banyaknya tantangan di lapangan, ini semua jadi terlihat seperti tidak semudah itu gitu. Nah, dari sini kami dari Paper ID menawarkan solusi dan bantuan. Sebenarnya Paper ID itu apa sih, Bapak Ibu pernah dengar belum sebelumnya tentang Paper ID? Jadi kalau Paper ID ini sebenarnya kami adalah platform bisnis yang dirancang untuk pembuatan invoice atau juga pengaturan stok, mencatat keuangan, laporan keluar masuk, arus kas seperti itu, dan juga kami bantu untuk mencatatkan transaksi pembayaran, semuanya dapat dilakukan di dalam satu platform aplikasi namanya paper.id. Jadi
kami juga bisa menawarkan solusi nih untuk akhirnya mendapatkan akses permodalan. Seperti tantangan yang pertama tadi adalah dokumen-dokumen atau catatan-catatan transaksi yang manual. Sekarang kami bisa bantu untuk UMKM mempunyai dokumen digital, di mana proses pembuatan invoice atau nota yang biasanya ditulis tangan atau dibuat dalam kertas, ini semuanya bisa sekarang ada di platform digital, di mana dokumen ini nanti lain kali kalau mau search langsung ketik aja di aplikasinya. Biasa kan kalau kertas kita cari satu-satu di map begitu ya. Nah, ini semua sekarang ada di dalam dokumen digital. Dari sini kami bisa mengirimkannya dengan satu kali share saja lewat email atau SMS atau WhatsApp, ataupun juga langsung di print out, di download, jadi bentuknya juga kertas begitu. Lalu berikutnya kami bisa bantu dalam hal akuntansi. Jadi setiap dokumen atau transaksi jual beli yang dibuat di dalam platform kami itu secara otomatis akan mengeluarkan laporan keuangan atau juga pencatatan pembukuan arus kas, keluar masuk, pendapatan hari ini, pengeluaran hari ini, sudah otomatis terbuat di dalam platform kami. Selain itu juga ada inventaris. Jadi di sini adalah manajemen stok, di mana kalau misalnya hari ini saya katakan punya 100 stok beras, lalu hari ini terjual 5. Kalau saya buat invoice di dalam Paper ID, lalu stok saya masukkan dijual 5 hari ini. Maka secara otomatis di dalam stok aplikasi Bapak Ibu akan berkurang nih menjadi 95 karena sudah terjual 5. Nah, ini juga dilakukan secara otomatis di dalam aplikasi hanya dengan membuat satu invoice seperti itu. Lalu selain itu kami juga bisa membantu dari segi pembayaran digital, di mana era pandemik ini juga disarankan untuk melakukan pembayaran digital ya daripada cash, karena kan kita memegang istilahnya uang kertas itu kan banyak berpindah tangan begitu. Jadi pembayaran digital adalah yang sekarang menjadi preferensi di pasaran. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan lewat platform kami dengan menggunakan bank transfer, lalu pembayaran kartu kredit, juga pembayaran menggunakan e-wallet. Selain itu, kalau misalnya saya katakan biasanya bayar pakai cash begitu, gimana ya? Itu juga bisa dicatat di tempat kami dengan nanti ada pencatatan manual sendiri, bisa ditulis di dalam invoice tersebut. Nanti saya juga bantu dengan melakukan demo ya, supaya kita semua ada gambaran seperti apa sih Paper ID itu. Nah, dari solusi yang bisa kami berikan di sini ada akses kepada lembaga keuangan ataupun permodalan. Jadi kami menyediakan 2 produk yang sekiranya cocok untuk kebutuhan UMKM. Yang pertama ada pendanaan invoice, di mana kami memberikan uang tunai di muka atas piutang Bapak Ibu. Jadi misal menjual beras tadi 5 karung, lalu ada tempo pembayaran nih dari customer, mungkin dia bayar sekitar 7 hari lagi. Nah, daripada menunggu waktu untuk dibayar minggu depan, jadinya kita bisa ajukan dulu untuk piutang ini dibayar di muka. Bapak Ibu bisa terima dahulu uangnya. Lalu juga ada kredit modal kerja. Dalam hal ini misalnya usaha Bapak atau Ibu mau ekspansi, memperbanyak produksi barang-barang jualan. Nah, kami bisa bantu dengan memberikan modal kerja di awal untuk ekspansi operasional tadi atau produksi yang lebih banyak. Nanti berikutnya dapat dibayarkan balik dalam bentuk cicilan dengan juga memanfaatkan invoice, yaitu menagihkan kepada pembeli yang biasanya dilakukan berulang. Jadi ceritanya pembeli Bapak Ibu ini itu tuh pelanggan yang memang sudah beli terus-terusan seperti itu. Nah, kami bekerja sama dengan 4 mitra peer-to-peer lending. Di sini ada Modalku, Investri, Coinworks, dan Alami. Jadi selain produk-produk pendanaan yang konvensional, kami juga menawarkan pendanaan dengan basis syariah dengan produk yang sama begitu. Jadi anjak piutangnya saja yang berbeda seperti itu. Jadi ini adalah gambaran bagaimana proses di Paper ID untuk pertama adalah produk pendanaan invoice. Jadi kalau di sini penjual ini
adalah UMKM atau misalnya Bapak dan Ibu yang menggunakan Paper ID. Sini Paper ID membantu untuk pertama adalah membuat invoice dan mengirimkan invoice, menagihkan kepada yang membeli barang Bapak dan Ibu. Setelah itu, dengan invoice yang dibuat ini, kami bisa mengajukan atau membantu Bapak Ibu mengumpulkan dokumen, langsung akses kepada partner kami tadi, peer-to-peer lending, untuk melakukan penilaian terhadap apakah Bapak Ibu dapat mendapatkan permodalan kerja seperti itu. Apabila disetujui, maka akan dicairkan dana langsung ke Bapak Ibu sebagai tadi mendanai invoice yang menunggu jatuh tempo. Dengan catatan invoice tersebut memang belum jatuh tempo. Seperti itu. Pada saat pembayaran, kami juga akan membantu rekonsiliasi pembayaran tadi, sekaligus membantu untuk pelunasan kepada partner kami atas dana yang memang dimodali kepada Bapak Ibu. Setelah itu kami juga akan mentransferkan sisa dana yang memang menjadi hak Bapak Ibu. Itu untuk produk pendanaan invoice. Berikutnya adalah untuk modal kerja. Dari sini, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pinjaman langsung atau modal kerja, katakan untuk tadi kebutuhan ekspansi produksi. Apabila memang disetujui, maka partner kami akan langsung mencairkan modal kerja tersebut langsung dengan dana yang memang Bapak Ibu butuhkan nominalnya. Setelah itu, Bapak Ibu akan membuat invoice menagihkan kepada pembeli. Dalam hal ini, pembeli yang memang sudah jadi langganan. Jadi, setiap bulan beli lagi gitu. Atau ini adalah distributornya Bapak Ibu atau partner kerjasamanya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, setiap bulan mereka akan membayar barang-barang yang mereka memang beli, lalu pembayaran ini akan kami kumpulkan untuk dijadikan cicilan bulanan. Nah, jadi produknya yang berbeda dari yang produk sebelumnya, memang ini bentuknya cicilan dan bukan dibayarkan per invoice atau modalnya itu langsung besar untuk kebutuhan ekspansi seperti itu. Nah, jadi itu dua produk yang kami tawarkan. Berikutnya mungkin saya akan langsung ke produk demo kali ya, untuk Bapak Ibu langsung lihat di aplikasi kami gambarannya seperti apa. Oke, untuk produk demo, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh raise hand. Nanti dari kami akan unmute mikrofon dan kameranya, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanya pada saat Ibu Flo melakukan demonya. Baik, kalau begitu saya mulai demonya ya Bu Ilona. Kalau gitu, pertama jadi kalau Bapak Ibu sudah registrasi akun di Paper, sudah membuat akun begitu ya, nanti akan muncul ini adalah halaman utama di paper.id. Jadi di sini Bapak bisa lihat laporan laba ruginya. Ini kebetulan adalah akun saya sendiri, tapi akun demo. Jadi memang transaksinya ada hanya kalau ilmu seperti itu. Sini saya tadi ada contoh, kalau saya adalah perusahaan jual bahan bangunan begitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat produk yang paling laku terjual ataupun produk yang paling tidak laku. Dalam hal ini bukan berarti tidak laku itu tidak terbeli begitu. Tapi kalau di sini contohnya adalah saya paling banyak menjual semen putih, contohnya terjual 10. Hanya saja batu bata merah terjual 1 saja. Jadi di sini jadi yang paling tidak laku seperti itu. Lalu nanti ada profil daripada customer-nya, berapa yang memang sudah membeli, berapa yang menunggak, seperti itu. Dan di dashboard paling pertama di halaman utama. Lalu gimana sih caranya buat invoice di Paper ID? Tadi kan katanya bisa bikin nota atau invoice begitu ya. Di mana bikinnya di sini ada beberapa menu. Di sini ada invoice. Ada 2 pilihan untuk invoice, antara invoice penjualan ataupun invoice pembelian. Jadi invoice penjualan ini adalah invoice yang digunakan untuk menagihkan kepada pembeli atau pelanggan daripada toko Bapak Ibu. Jadi kalau yang penjualan seperti itu, kalau yang pembelian adalah invoice yang memang Bapak Ibu buat untuk pembayaran kepada pemasok atau supplier, vendor seperti itu. Kita coba dengan invoice penjualan dulu ya. Nah,
Yang pertama adalah di sini ada tombol untuk membuat invoice baru. Di sini ada contoh-contoh invoice yang memang saya sudah buat begitu. Ada di sini ada nama pelanggannya siapa, pembeli, lalu ada status juga apakah invoice ini sudah terbayar atau belum. Jadi Bapak Ibu sekarang nggak perlu cek rekening lagi begitu, oh sudah dibayar atau belum, cek satu-satu, minta screenshot, oh mana bukti transfernya seperti itu. Nah ini semua muncul di sini secara langsung kayak begitu. Saya akan coba buat invoice ya. Ah, di sini Bapak Ibu bisa unggah logo daripada perusahaannya, nanti tinggal masukin foto foto saja begitu logonya bagaimana. Di sini ada nomor invoice, bisa diedit juga misalnya mau nomor invoice 12 begitu, semuanya bisa diganti. Lalu ada tanggal invoice dibuat katakan hari ini. Lalu ada temponya, biasa kan ada yang tempo bayarnya, katakan saya beli sekian, dibayar lagi 30 hari, begitu kan. Saya coba taruh 30 hari. Nah, nanti tanggal jatuh temponya akan mengikuti berapa hari yang kita pilih. Di sini langsung 30 hari ke depan. Seperti itu. Lalu ada pilihan nama pelanggan. Ini contoh pelanggan yang sudah saya masukkan, atau mau bikin yang baru juga boleh. Jadi bisa pilih apakah dia hanya pembeli atau dia juga pembeli sekaligus supplier atau vendor begitu. Saya masukkan di sini dia contohnya adalah pembeli dan juga penjual kepada saya. Jenis badan usahanya bisa saya pilih dia yang menjual apakah individu atau KCV atau KPT atau lain-lainnya, misalnya kalau lain-lainnya kan mungkin ada koperasi atau firma. Jadi di sini saya coba ambil perorangan ya. Namanya kita bisa buat katakan Ibu Indah. Email ini nanti bisa digunakan untuk mengirimkan invoice. Di sini ada nomor telepon, bisa dimasukkan nomor telepon usahanya. Ada juga nomor HP. Nah, kenapa ada 2 telepon begitu? Kalau telepon yang pertama sih biasanya kan telepon di kantor gitu ya, nomor telepon kantor atau toko begitu. Kalau di sini bisa dimasukkan untuk nanti kalau kita mau kirim invoice-nya dalam bentuk chat di WhatsApp. Jadi cuma WhatsApp aja nih udah bisa muncul di dalam chat, atau juga bisa nanti dikirimkan ke nomor telepon kita gitu. Saya contoh nomor ini. Lalu ya bisa dibuat catatan juga kalau misalnya mau ada catatan khusus vendor yang ini atau pembeli yang ini memang membayarkan ke rekening mana, atau mau cicilan misalnya gitu. Jadi bisa dibuat catatan. Ini saya simpan dulu. Oh iya, sudah dipakai. Oke, nah tadi karena saya buat pelanggan atau mitra baru, di sini muncul si Ibu Indah tadi, pembeli dan supplier saya pilih. Lalu nanti ada informasi pelanggan, jadi apa yang tadi saya masukkan nanti informasinya muncul di sini. Lalu di sini saya bisa masukkan produk. Kalau yang ini adalah contoh produk yang memang sudah saya upload di sini, tapi kalau tidak saya upload, saya bisa ketik manual. Saya di sini saya mau bilang apa namanya, saya jual pasir gitu kan. Lalu deskripsi produknya 50 kilo. Kuantitasnya saya misalnya beli 2. Lalu nanti harganya saya juga bisa ketik. Harganya katakan 50 kilo itu 50.000 contohnya. Di sini kita bisa pilih apakah mau dengan menggunakan pajak atau tidak. Lalu ada juga pemberian diskon misalnya karena beli banyak, jadi saya kasih diskon untuk pembeli saya begitu. Nanti langsung muncul totalan jumlahnya di sini di bawah. Ini semua sebenarnya bisa disetting. Apakah mau ada kolom pajak dan diskon, nanti dia bisa di apa namanya tidak dimunculkan seperti itu. Nanti di sini juga bisa upload, katakan kalau misalnya di dalam invoice penjualan gitu kan harus ada tanda tangan atau cap dari perusahaan begitu. Nah, foto capnya atau tanda tangannya bisa diupload juga seperti logo tadi. Jadi nanti di bawah sini akan ada muncul tanda tangan. Di sini juga ada keterangan atau syarat ketentuan, misalnya pembayaran kalau lewat 30 hari kena denda, contohnya kayak gitu, atau
pembayaran harus dilakukan ke nomor rekening sekian gitu. Jadi ini bisa diketik dan saya coba contohkan ya. Rekening BCA atas nama PT ABC. Nah, ini bisa saya setting gitu untuk dia lebih tebal jadi terbaca begitu, atau digarisi juga bisa. Ya, seperti itu. Nanti kalau memang sudah, saya bisa pilih simpan dan konfirmasi itu untuk sudah terkonfirmasi di dalam aplikasi. Sedangkan kalau simpan dan kirim, ini saya langsung kirim ke pelanggan saya. Nah, dan contoh ini saya langsung kirim. Saya pilih simpan dan kirim, lalu saya masukkan di sini. Nah, jadi ada pilihan mau kirim via email, WhatsApp, atau SMS. Dan ada istilahnya contoh. Invoice-nya nanti kebacanya kayak apa, Bu? Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat tagihan invoice dengan nomor invoice sekian, jumlah sekian, terlampir begitu, bisa pilih untuk bayar invoice atau lihat invoice. Ada keterangan juga, yang penting adalah tanggal jatuh temponya kapan. Lalu ada juga catatan dari tim supportnya Pepper kalau butuh bantuan. Nah, di sini juga ada lampiran invoice. Contohnya saya kalau mau menagihkan ke Ibu Indah, saya harus pakai surat jalan atau faktur pajak atau PO-nya gitu, atau apapun itu harus dilampirkan. Saya bisa lampirkan di sini, masukin file dalam bentuk PDF atau Word atau Excel gitu, bisa saya masukkan. Lalu ini juga contoh kalau misalnya saya mau pakai WhatsApp juga, jadi dikirim ke email dan WhatsApp dua-duanya, atau salah satu bisa pilih seperti itu. Nah, jadi saya pilih untuk dikirim ke WhatsApp saja. Nah, kalau dalam WhatsApp bentuknya seperti ini. Jadi, halo Bapak atau Ibu Indah, PT kami mengirimkan tagihan, nilainya sekian. Lalu di sini ada keterangan transfernya, misalnya bayar invoice bisa menggunakan OVO, kartu kredit, atau transfer bank, tinggal klik link yang ada di situ. Lalu bisa juga unduh invoice-nya, jadi memang bentuk invoice-nya nanti terlihat di link PDF-nya. Lalu ada keterangan email saya atau nomor telepon saya gitu sebagai pengirim invoice. Sama juga kalau misalnya dikirim lewat SMS ke tujuannya nomor HP-nya Ibu Indah, PT ABC yang mengirimkan invoice, lalu klik untuk link pembayaran, sama untuk bayar transfer lewat digital payment milik Pepper.id. Nah, semua ini gratis, jadi tidak perlu membayar atas setiap chat atau pesan yang dikirimkan. Jadi nggak perlu pulsa ya, Bu Flo ya? Untuk Iya, nggak perlu pulsa, jadi semuanya gratis, langsung terima seperti itu. Oke, dan tadi metode pembayarannya itu bisa terotomatis kedeteksi di Pepper ID itu pada saat customer membayar karena apa? Karena menggunakan virtual account ya? Iya, jadi menggunakan virtual account langsung. Nanti pada saat membayar invoice tertentu dengan virtual account yang memang sudah dibuat, nanti ada muncul virtual account-nya langsung terdeteksi real time secara langsung pada saat pembayaran masuk begitu. Oke, jadi untuk nomor virtual account itu otomatis tergenerate untuk setiap invoice ya? Iya, ini coba saya contohkan kalau misalnya invoice sudah dikirim ya, Ibu. Jadi saya contoh kalau invoice-nya dikirim. Nah, ini saya kirim invoice-nya. Sebenarnya saya juga udah buka sih. Nah, jadi kalau misalnya invoice-nya sudah terkirim, nanti ada tulisan selamat sudah terkirim invoice-nya. Ini menandakan invoice-nya terkirim dan seharusnya sudah diterima seperti itu. Nah, ini nanti setelah kirim akan terlihat nih review atau contoh kalau nanti diterima invoice-nya bentuknya seperti ini gitu. Tadi kalau saya upload logo, di sini ada logo. Kalau saya upload foto cap atau tanda tangan, munculnya di sini seperti itu. Keterangan yang tadi saya tulis munculnya di bawah sini seperti itu. Nah, dari sini
Saya bisa sebenarnya lihat di dalam email saya. Nah, ini tadi yang saya tagihkan ke Ibu Indah. Contohnya sekarang saya buka email Ibu Indah gitu. Jadi saya terima nih invoice yang ditagihkan. Seperti preview tadi sudah dilihat informasinya. Nah, saya bisa pilih bayar invoice ini atau lihat. Kita coba lihat dulu ya. Kalau lihat, nanti muncul invoice-nya. Oh ya, pencet lihat ataupun bayar invoice ini munculnya nanti sama nanti ke platform digital payment kita namanya Paper. Jadi di sini kalau bayar lewat Paper ini pembayarannya tadi langsung dideteksi. Di sini ada tulisan unpaid. Kalau ternyata invoice-nya sudah dibayar nanti akan statusnya berubah paid. Atau kalau misalnya sudah lewat nih, saya kan bilang jatuh tempo 30 hari, tapi dia bayar lewat, nanti di sini statusnya overdue begitu. Bisa dicek invoice-nya bagaimana, bisa di-download juga, diunduh ke dalam bentuk PDF, atau bisa pencet bayar sekarang. Jadi kita ceritanya mau bayar sekarang. Kalau Bu Indah bayar pakai paper, nanti dia akan diarahkan ke platform yang ini. Akan ada informasi perusahaan saya. Benar nggak sih saya mau bayar invoice PT ABC menagihkan ke saya 100.000 atas pembelian saya untuk produk apa-apa begitu. Lalu di sini ada, saya bisa pilih sebenarnya saya ini membayar sama nggak sih Ibu Ina yang bayar atau bukan begitu. Nanti tinggal diklik saja muncul. Lalu saya bisa pilih pembayarannya, bank transfer menggunakan virtual akun. Di sini ada BRI, BNI, Mandiri, Permata, atau yang ATM bersama atau ATM lainnya. Bisa juga dengan kartu kredit, misalnya nggak mau pakai debit gitu kan. Lalu bisa juga kita pakai e-wallet, kita kerjasama dengan OVO, jadi bisa nanti langsung di aplikasi OVO bayar ke sini. Yang kalau untuk OVO, kita harus memastikan nomor teleponnya ini juga terdaftar di aplikasi OVO-nya. Kalau misalnya tidak terdaftar, nanti disuruh daftar dulu, seperti itu. Selain itu juga kita bisa pakai Tokopedia. Jadi kan misalnya tadi di bank transfernya nggak ada nih rekening bank yang saya mau. Jadi saya pilih aja bayar lewat Tokopedia, nanti di Tokopedia akan ada pilihan saya mau bayarnya pakai apa nih. Langsung ke Alfamart atau Indomart biar gampang gitu kan. Atau saya mau bayar pakai Kredivo gitu misalnya bisa atau ATM BCA seperti itu. Kalau memang saya sudah pilih nanti saya konfirmasi. Ini saya contohkan kalau saya pakai virtual account ya bayarnya. Saya pakai Bank BRI. Lalu saya konfirmasi saya mau bayar. Oh, harus masukin email. Bu, kalau pakai kartu kredit itu ada merchant fee-nya nggak? Kalau saya sebagai pembayar saya tidak dikenakan, tapi kalau saya yang menerima Penerimanya ya? pembayaran, iya saya ada kena sekian persen di bawah 1%, Bu. Itu Buat satu. iya kita harus validasi akun istilahnya kayak masukin KTP atau informasi atas usahanya nanti bisa dapat potongan untuk biaya merchant yang tadi seperti itu. Jadi hanya Kalau pembayaran yang dilakukan via paper ini yang bisa terdeteksi di itu ya di sistem paper ID ya. iya, kalau pembayarannya langsung menggunakan platform, iya langsung terdeteksi. Tapi kalau misalnya bayar cash gitu kan, jelas tidak bisa terdeteksi. Atau bayar ke rekening bank Transfer pribadi gitu nggak begitu. bisa ya. Tapi kita bisa update secara manual. Nanti saya kasihkan contoh bagaimana update invoice-nya. Kalau dia unpaid jadi paid gitu. Nah, ini kalau tadi saya pencet Bank BRI untuk pembayaran, nanti dia muncul nih virtual account. Bisa langsung disalin lalu transfer lewat misalnya mobile banking gitu atau apa namanya ATM gitu. Ini berlaku sepanjang 1 bulan nomornya. Setelah dibayar nanti lain kali kalau mau bayar lagi nomor rekeningnya berubah lagi seperti itu. Nah, oke, nah jadi kalau misalnya saya sudah bayar, nanti harusnya di dalam invoice saya, dalam invoice saya harusnya sudah terupdate langsung menjadi paid. Tapi di sini kan saya tidak proses bayar ya. Jadi status ini nanti akan berubah sesaat setelah saya membayar invoice tadi. Tetapi juga sebenarnya bisa kita lakukan tindakan. Kalau katakan Ibu Indah ini bayar dengan bayar cash. Nah, kita bisa buat pembayaran masuk. Tanggal pembayarannya kapan? Bu Indah misalnya bayar tanggal 10 besok. Lalu metode pembayarannya kita juga bisa pilih. Kalau bank transfer kan maksudnya
Bu Indah transfer ke rekening pribadi saya, jadi kan nggak bisa tercatat ya langsung di paper gitu. Atau misalnya dia bayar lewat cash gitu, kebanyakan mungkin cash kali ya. Dia bayar 100.000 cash gitu kan, saya bisa pilih masuknya kemana, karena bayarnya cash jadi ke kas kecil. Kalau tadi saya bilang bayar bank transfer kan masuknya berarti akun bank gitu kan ya. Ini saya masukkan kas kecil, lalu simpan. Apabila saya simpan, invoice saya berubah jadi statusnya paid, sudah terbayar. Nah, di sini berubah. Tadi pertama unpaid begitu, sekarang sudah paid. Nah, jadi memang invoice ini bisa diupdate manual kalau tidak menggunakan paper tadi, atau ya secara otomatis kalau menggunakan paper. Nah, ini contoh invoice penjualan. Cara buatnya sama persis untuk invoice pembelian, cuma bedanya nanti berarti kita pilih vendornya itu tuh yang memang sudah kita daftarkan sebagai penjual untuk kita gitu. Nah, Bu, maaf, selain itu screen-nya kayaknya mati ya? Gimana Ibu? Sorry. Screen-nya nggak kelihatan lagi. Oh, oke. Oke, coba saya ulang share screen-nya ya. Oke, Oke, ini terlihat tidak? terlihat. Oh iya, tadi hilang dari mana ya? Tadi hilang, baru aja sih Bu hilangin. Oh, baru aja hilangnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi tadi kalau yang status P terlihat ya? Oke, kalau gitu saya coba lanjutkan sedikit. Selain fitur yang tadi, kita ada namanya fitur invoice muka, itu yang tadi saya sebut fitur pendanaan invoice. Jadi kalau invoice ini sudah dibuat, tetapi statusnya unpaid itu lalu ada temponya belum dibayarkan, bisa diajukan untuk invoice muka. Lalu invoice ini sendiri juga ada pengingatnya. Jadi kalau misalnya sudah mau jatuh tempo, Ibu Indah belum bayar, nanti ada notifikasi, halo Ibu Indah, invoice Ibu jatuh tempo 3 hari lagi gitu. Atau hari ini jatuh tempo, nanti ada notifikasi, halo Bu Indah, invoice-nya sudah jatuh tempo, seperti itu. Nah, ini tadi lampiran kalau masukin surat jalan, atau faktur pajak, atau PO, begitu kan, nanti muncul di sini berapa lampiran. Ini contoh kalau misalnya tadi mau mengajukan pendanaan invoice ya, saya coba pakai invoice yang unpaid ya statusnya ya. Ya, ini kan unpaid. Lalu saya lihat invoice. Nah, ini kan berarti invoice-nya belum dibayar nih 350.000. Sedangkan saya masih harus nunggu sampai bulan September. Jadi saya ingin nih ajukan invoice uang muka. Jadi saya masukkan, pilih invoice. Nah, saya bisa lihat ada invoice yang belum masuk tagihannya, saya simpan, nanti saya ajukan. Sorry. Nah, terus pengajuannya sebenarnya bisa masuk di sini, solusi pendanaan. Jadi ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah buat invoice dan punya invoice. Nanti akan mengajukan, bisa isi form, memilih tadi ada pendanaan invoice atau yang kredit modal kerja, Bapak Ibu bisa pilih, lalu bisa cek ketentuannya apa saja yang dibutuhkan, berapa kira-kira biayanya, bagaimana prosesnya. Bisa juga lihat simulasinya, lalu melanjutkan dengan isi form. Nanti data Bapak Ibu, tadi misalnya transaksi, pembayaran, semua akan kami bantu masukkan pengajuannya ke partner kami, partner pendanaan, seperti itu. Lalu kalau ditanya, jadi di mana saya bisa lihat laporan keuangan? Tadi kan katanya laporan keuangan ini otomatis ya terbuat. Jadi kita bisa lihat di laporan. Di sini juga ada akunting, jadi ada masuk ayat jurnal. Setiap transaksi atau apapun yang saya catatkan langsung terbuat ayat jurnalnya tanpa saya buat apapun. Jadi saya cuma bikin invoice, setelah bikin invoice ayat jurnalnya masuk ke sini. Tadi kan di sini yang Ibu Indah punya ya 100.000. Nah, jadi ayat jurnalnya langsung terbuat. Saya nggak perlu ketik manual ayat jurnalnya. Lalu juga saya bisa lihat laporan. Di sini adalah laporan invoice-nya, saya bikin laporan invoice ke siapa, bagaimana gitu. Lalu ada neraca keuangan, laporan laba rugi, neraca saldo, laporan buku besar, ini yang bisa nanti dijadikan untuk pengganti laporan keuangan kalau sulit membuat laporan keuangan gitu kan, atau kita nggak mengerti cara buatnya, nanti secara langsung akan terbuat di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu input. Misalnya
stoknya ada berapa, lalu penjualannya bagaimana, pembelian ke supplier bagaimana, nanti langsung terekam di sini. Ini juga bisa diunduh langsung. Jadi kalau nanti mau mengajukan modal kerja begitu kan, langsung dari laporan kerja di paper.id. Seperti itu. Bu, itu kan tadi Ya. baru data terkait kita invoice ke customer ya. Berarti untuk bisa laporan keuangan itu lengkap, kita harus input biaya-biaya juga dong, seperti biaya Iya, gaji, biaya bisa sewa. input biaya. Di Oke. sini ada menu biaya, jadi Bapak Ibu bisa input juga nih biaya. Biayanya katakan bayar listrik gitu atau biaya apa gitu kan, keluarnya dari mana bisa dipilih. Katakan saya bayar bank, lalu nama biaya bayar listrik air, lalu nanti saya bisa masukkan ke akun beban. Bebannya apa ini? Contohnya berarti ini beban listrik dan air gitu kan. Lalu tanggal bayarnya, kategori bisa diisi, jumlahnya katakan saya buat bayar air listrik di kantor 1 juta gitu. Saya bisa simpan. Nanti langsung muncul beban yang saya sudah bayarkan. Jadi bulan ini apa saja sih yang bayarkan, listrik, air, wifi gitu, gaji karyawan semua masuk di sini. Nanti langsung terekam di laporannya atau ayat jurnalnya juga tadi akan muncul seperti itu. Sorry. Ini di neraca keuangan gitu. Nanti langsung muncul ke sini. Gitu. Kewajiban ini kalau ini hutang ya. Jadi saya bayar pakai gitu. Gitu. Nah, kalau yang ini ada laporan invoice, ini adalah berapa yang saya beli atau jual. Jadi kalau saya bikin invoice penjualan, nanti penjualan saya terekam di sini. Berapa yang saya terima dari penjualan saya, berapa yang masih saya belum terima. Katakan ini berarti adalah piutang, saya menagihkan tapi belum dibayar sama pembeli. Jadi muncul di sini seperti itu. Jadi juga bisa lihat rekap pembayarannya bagaimana, laporan pelanggannya, invoice penjualan, invoice pembelian. Lalu saya juga bisa lihat laporan biaya, invoice per produk begitu. Karena saya tidak pakai paper ini benar-benar setiap hari, jadi ada beberapa data yang pasti kosong. Kayak contohnya, kalau invoice pembelian saya baru bikin 1. Jadi seharusnya ada muncul. Oh, enggak juga di sini. Kalau nggak invoice penjualan deh. Kalau invoice penjualan tadi contohnya saya bikin untuk Bu Indah begitu. Nah, muncul di sini kayak begitu. Jadi laporannya seharusnya di sini ada banyak, tergantung berapa banyak invoice yang Bapak Ibu beli. Yang Bapak Ibu buat. Sini juga laporan biaya. Bu, pada saat kita tadi posting biaya, itu langsung otomatis terposting di jurnal ya? Dan di buku besar sampai ke laporan keuangan? Seharusnya iya. Nah, kalau di sini di jurnalnya muncul pengeluaran beban. Ada 1 juta. Sudah posted gitu ya? Sudah posted. Jadi saya bisa lihat seperti itu. Ini ada kepencet. Begitu. Jadi ini tadi saya kepencet search. Jadi dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Ini ada pengeluaran bebannya di sini. Jadi apapun yang saya catat nanti muncul seperti itu. Nah, ya, ini juga sama. Jadi ini juga bisa nanti di-download untuk nanti dijadikan laporan pengganti laporan keuangan. Ini sampai ada detail-detail kayak pendapatan dan lain, keuntungan aktiva, penyusutan, operasional. Seharusnya tadi operasional masuk sini kali ya. Nah, jadi nih beban listrik dan air masuk ke yang beban operasional nilainya 1 juta yang tadi saya bayar. Ada di sini, ada di beban. Begitu. Jadi ini bisa dijadikan pengganti daripada laporan keuangan saya. Untuk akun-akunnya ini bisa dimodifikasi nggak, Bu? Misalnya ada akun tambahan yang ingin dimasukkan gitu. Oh, sepertinya ini termodifikasi kalau saya tambah. Kayak contohnya tadi kan biaya gitu, beban operasional gitu kan memang sudah ada. Ini memang sudah pokoknya, jadi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa menambah kalau memang ada gaji administrasi nanti akan menambah nominal. Oke, berarti hanya bisa ditambahkan gitu ya? Iya, hanya bisa ditambahkan. Iya, seperti itu.
Ya. Bu, ada pertanyaan nih yang masuk nih. Apakah bisa untuk aplikasi penjualan, pembelian, sekaligus pencatatan laporan keuangan? Ini bisa ya, Bu, ya, untuk aplikasi penjualan, pembelian, dan sampai ke laporan keuangan? Iya, bisa. Jadi kalau misalnya membeli, nanti tinggal buat invoice pembelian. Kalau misalnya menjual, nanti buat invoice penjualan. Terekam langsung di sini. Transaksinya masuk ke dalam laporan keuangan. Ya, cuma di pertanyaan ini ada kendalanya nih. Alat printer notanya itu sama seperti yang di Indomaret. Jadi yang kayak thermal printer gitu kali ya. Bukan yang, kalau ini kan minimal butuh kertasnya A4 ya berarti untuk invoice-nya ya, Bu, ya? Oke, Iya, berarti kalau harus dengan printer sih. printer yang deskjet gitu lah ya, untuk di kantor-kantor yang muat kertas A4, berarti kan nggak bisa hanya yang printer kecil-kecil yang truk kayak misalnya di Indomaret gitu. Pertanyaannya nggak bisa ya, Bu, ya? Oh, iya, kita sih belum pernah ya kalau yang print stroke seperti itu. Itu lebih ke pos mungkin ya, kalau untuk printer stroke seperti itu. Iya, POS. POS. Iya. Sebenarnya di sini ada template, tapi ya template sih kita belum pernah ada buat modelan stroke ya. Kalau nota ada ini. Kalau Oh, nota di sini ada modelan nota. oke. Iya, bisa juga dibuat yang kayak apa namanya nota panjang gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau model stroke sih kita belum belum pernah ya. Oke. Mm-mm. Bu, ada pertanyaan lagi nih. Ini Mm-mm. aplikasinya harus terkoneksi ke internet terus, apakah bisa offline, Bu? Misalnya ada aplikasinya yang bisa di-download di tab gitu. Oh iya, kita punya aplikasi mobile, jadi bisa di tab atau di HP gitu bisa, dan bisa juga dalam bentuk offline. Oke, kalau aplikasinya Mm-mm. itu misalnya di tablet ya, apakah kita untuk menggunakan aplikasinya itu harus terkoneksi ke internet? Nggak harus, bisa Nggak kalau harus itu. ya? Iya, Berarti kalau di laptop kita harus koneksi internet seperti itu. oke. Jadi yang web based itu harus terkoneksi di internet, tapi kalau yang aplikasi berarti tidak perlu terkoneksi ke internet. Cuma pada saat Mm-mm. kita misalnya email invoice, kalau nggak terkoneksi ke internet kan juga nggak bisa ya, atau mau kirim WhatsApp atau SMS gitu. Iya, kalau mau kirim WhatsApp atau email, iya nggak bisa. Kalau SMS kita dengan sinyal aja sudah bisa. Oh, sinyal aja udah bisa ya. Mm, mm-mm. Oke, baik. Untuk demonya sudah selesai, Bu? Iya, kira-kira Oh, kalau demonya sih sudah sudah selesai. selesai ya. Oke, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait demonya boleh raise hand. Nanti kita bisa buka mikrofonnya atau juga bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saya akan coba membacakan pertanyaan yang masuk untuk kita minta bantuannya kepada Bu Flo untuk menjawab. Mm-mm. Oke. Mungkin sorry ya saya ada lanjutin sedikit soalnya ini udah terakhir gitu. Jadi di sini sih kita ada klien yang sudah pakai Paper ID, di sini ada beberapa yang sudah pakai begitu. Lalu juga kami ada kerjasama ke beberapa network bisnis, misalnya kayak media di online begitu atau bank atau e-wallet seperti marketplace seperti itu. Kita ada kerjasama dengan beberapa mitra. Dan juga ini mengakhiri dari presentasi dan demo saya hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini cocok banget nih slogannya dengan kita ya, go digital or go home. Kalau sekarang go home tanpa go digital nggak bisa ngapa-ngapain ya di rumah ya. Oh iya, kalau sekarang susah nih. Bener-bener kalau nggak go digital, di rumah bengong aja dong ya. Oke, Mm-mm. berarti memang ini kita mensupport kondisi yang sekarang ini memang lebih ke paperless dibanding ngirim-ngirim invoice fisik melalui kurir, lalu nanti harus melalui banyak tangan gitu ya Bu ya. Ini jauh lebih simple, lebih sehat juga ya. Jadi mengurangi sentuhan-sentuhan dokumen gitu ya yang tidak perlu mungkin ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Itu kan tadi template invoice-nya itu tertulis nama produk ya atau nama barang ya? Saya lupa. Ada Dan nama produk. oke, berarti kalau untuk jasa tuh belum bisa dong ya template-nya, karena saya punya perusahaan jasa nih. Misalnya gitu kan jasa, saya misalnya mencantumkan info saya jasa atas apa gitu, tapi template-nya kan mungkin nama produk ya. Apakah itu bisa diubah, diedit atau gimana? Ini kan produk ya. Ada. Kita ada pemilihan jasa sebenarnya. Jadi sebenarnya sih waktu kita
Ini kan iya, ini tambah produk memang. Di sini produk juga kan. Mm-mm. Kita di depan bisa pilih bentuknya adalah jasa. Jadi ini kan kalau ini unit ya. Benar-benar di depan sih kita bisa pilih jasa. Mm-mm. Iya, kalau di sini nggak bisa. Ya, jadi kalau memang mau jasa, kita di tahap registrasi kita ada pemilihan bahwa jenis usaha kita itu apa. Jual beli Oh, oke. barang, jual beli, jasa atau servis atau manufaktur begitu. Nanti template-nya akan mengikuti seperti itu. Ini tadi Oh, saya oke. pilihnya jual beli, jadi keluarnya seperti ini. Oke. Jadi ada 3 tipe ya, jual beli, jasa, dan manufaktur ya. Jadi nggak hanya Mm-mm. perusahaan dagang aja nih yang bisa menggunakan aplikasi paper.id ini ya, berarti manufaktur pun bisa, lalu yang usahanya di bidang jasa pun bisa gitu ya, Bu? Iya, kita banyak sih Oke. kalau yang jasa biasa kan IO pakai kita ya, atau yang Oh, misalnya dia buat ini desain interior misalnya, atau dia desain grafis gitu kan, itu kan jasa ya. Nah, dia juga pakai invoicing kita untuk menagihkan ke klien seperti itu. Ada beberapa case-nya. oke. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Dimas. Eh, Berarti aplikasi ini lebih ke aplikasi kredit karena ada termin. Sementara tokonya itu pembayarannya secara langsung tanpa kredit atau utang. Enggak sebenarnya Bu ya. Jadi termin itu kan Hmm. hanya opsi ya. Iya, jadi Tapi di sini kalau kita tidak hmm, di sini kita bisa buat tanggal mungkin terms invoice ini. sekian, temponya dikosongi saja. Lalu tanggal Mm-mm. jatuh temponya juga hari ini. Jadi artinya Oke, invoice ini ditagihkan hari ini juga gitu bisa. oke. Dan harus dibayarkan hari ini juga gitu ya. Oke. Mm. Jadi Pak Dimas, untuk yang termin itu, termin pembayaran itu fungsi opsional, tapi kalau misalnya memang langsung ditagihkan, berarti terminnya dikosongkan saja, otomatis nanti jatuh tempo invoice-nya itu di hari tanggal penerbitan invoice-nya juga. Gitu Mm-mm. ya, Bu. Oke. Em, Kalau misalnya untuk mengajukan kredit yang tadi, Bu, itu kita apakah ada minimum berapa banyak invoice yang sudah kita terbitkan atau berapa lama sudah bergabung di Paper ID atau mungkin nominal invoice yang pending di customer gitu untuk bisa mengajukan pembiayaan melalui partner-partner fintech tadi. Oke, ya kalau untuk invoice itu sendiri kita memang harus ada yang belum dibayarkan oleh customer. Kalau tidak kan bagaimana mengajukan pendanaannya seperti itu kan. Jadi harus ada yang dengan status unpaid. Lalu juga minimum kita sudah bisa mendanai mulai dari 1 juta. Jadi invoice-nya nggak harus yang besar-besar sekali nominalnya, itu sudah bisa diajukan ke permodalannya. Um, Kalau masalah berapa invoice yang pending, sebenarnya minimum 1 sudah bisa. Lalu berapa lama menggunakan paper, sebenarnya kita arahkan untuk menggunakan paper minimum 3 bulan dulu gitu, supaya datanya sudah ada gitu. Tapi kami juga bisa bantu kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar butuh akses begitu ya, lalu sebenarnya datanya sudah rapi, hanya saja belum pernah pakai paper nih, mau coba pakai Ya, paper, kami bisa bantu namanya import dokumen oke. gitu. Jadi kalau kita lihat ke dalam produk, sebenarnya produk ini bisa Bapak Ibu impor datanya. Kayak di sini impor data produk sama dengan invoice-nya juga bisa diimpor. Jadi kalau nantinya memang mau menggunakan Paper ID, lalu data saya udah ada Bu, tapi baru daftar sekarang doang karena baru tahu nih sama Paper. Oke, nggak apa-apa, bisa impor data beberapa bulan lalu. Oke. Bu, untuk mengajukan pembiayaan melalui Paper ID, apakah harus sampai kita buat laporan keuangannya di Paper ID atau cukup menggunakan menu invoicing-nya saja? Oh ya, cukup dengan membuat menu invoicing saja. Kalau invoice-nya sudah dibuat, nanti laporan keuangannya muncul sendiri. Hanya saja memang tadi kayak yang Bu Ilona tanyakan ya, kalau tidak masukkan biaya beban gitu kan, apakah muncul? Ya jadi tidak seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang memang juga harus dimasukkan, misalnya beban pembayaran atau hutang atau piutang seperti itu untuk laporan keuangan Bapak Ibu jadinya komplit seperti itu. Oke. Dan berarti kalau mau mengajukan pembiayaan via Paper ID, itu pembayarannya harus melalui
paper tadi itu ya, nggak bisa dengan note, oh transfer ke rekening saya, di sekian gitu nomor rekeningnya, itu nggak bisa berarti ya Bu ya? Kalau untuk pinjamannya, iya harus menggunakan paper atau kami juga sebenarnya sediakan rekening virtual. Jadi contohnya Bapak Ibu kalau pakai akun paper gitu kan, tadi nomor rekeningnya nanti bukan nama rekening Bapak Ibu. Contohnya kan Oh, saya tadi contoh ini saya namanya PT ABC. Customer saya nggak mau bayar kalau rekening saya bukan PT ABC karena kan betul. kayak oh itu rekening siapa saya nggak kenal gitu kan nanti pembayaran saya bener apa enggak jadinya. Nah, jadi dengan itu kami memang mewajibkan untuk membayar ke rekening virtual untuk mengajukan permodalan, tetapi kami sediakan nomor rekening dengan nama Bapak atau Ibu, begitu. Jadi Oke, pada berarti saat nanti pembayaran, pada saat virtual account-nya itu kan auto generate ya setiap invoice. Nah, pada saat customer itu masukin nomor virtual account itu yang muncul di layar customer itu apa? Apakah nama akunnya Paper ID ataukah nama akunnya perusahaan saya atau gimana Bu? kalau yang menggunakan paper tadi akan muncul Hmm. nama PT-nya Paper, Pakar Digital Global, seperti itu. Karena itu rekening kami, gitu ya. Oh oke. Nah, kalau misalnya pendanaan, Mm-mm. kami bisa bantu untuk buatkan nomor rekening escrow milik Bapak dan Ibu dengan nama PT Bapak dan Ibu atau nama pribadi Bapak Ibu. Itu bisa dibuat. Oke. Nah, berarti kalau untuk memitigasi customer yang menolak nih melakukan pembayaran via virtual account-nya atas nama rekeningnya Paper itu bagaimana ya Bu ya? Mm-mm. Jadi kami ada kerjasama dengan Bank Permata untuk Mm-mm. membuat namanya rekening virtual akun Mm-mm. dengan nama masing-masing usaha. Tapi ini Mm. fasilitas ini hanya kami berikan kepada user atau pengguna yang mendaftarkan ke permodalannya kami seperti itu. Jadi nanti namanya waktu saya mau transfer, namanya adalah PT ABC begitu. Oke, berarti itu harus sudah mengajukan permodalan dulu. Kan misalnya kita mau mengajukan permodalan nih kan butuh waktu misalnya 3 bulan nih untuk mulai pakai paper, memasukkan datanya. Nah, itu harus dilakukan di awal penggunaan paper atau pada saat akan mengajukan pembiayaan, Bu? Akan mengajukan pembiayaan kalau fasilitas ini. Oke, akan mengajukan Hmm. pembiayaan. Berarti yang selama ini 3 bulan saya sudah input invoice saya, itu masih menggunakan misalnya, let's say, rekening pribadi saya gitu, pribadi perusahaan dengan yang ditulis manual gitu, mohon invoice ini ditransfer ke rekening ini gitu kan, tidak melalui Hmm. platform paper-nya tadi. Nah, itu berarti apakah bisa di-track nantinya, Bu, invoice-invoice mana yang statusnya masih pending gitu kan? Karena kan pembayarannya tidak melalui paper. Mhm mhm. Iya, jadi kalau invoice-nya memang, kalau pembayaran ke rekening, iya tidak bisa di-track. Jadi memang dengan cara tadi, mengupdate statusnya manual dengan menuliskan sudah dibayar ke misalnya rekening bank atau cash Mhm, begitu. Tetapi oke, kalau memang mau langsung auto update, mhm, langsung invoice-nya berubah status, menggunakan paper tadi, seperti itu. Mhm. oke. Lalu Bu, kalau untuk proses pengajuan pembiayaannya itu berapa lama ya Bu ya? Dari misalnya mengajukan, itu nanti isi formulirnya semua melalui webnya Paper ini ya? Atau dari Iya, aplikasinya ya? Oke, iya, itu ada di menu keuangan, lalu ada solusi pendanaan. Jadi semua diisi di sini. Biasanya prosesnya adalah 14 hari kerja kami hitung sejak dokumennya lengkap. oke. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan tuh biasa apa aja sih Bu? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih supaya Bapak Ibu UMKM bisa kira-kira nih apakah bisa melengkapi dokumen yang dibutuhkan gitu. Mhm mhm. Jadi kalau dokumen yang kita butuhkan umumnya adalah dokumen legalitas. Di sini ada beberapa contoh ya yang bisa dilihat bahwa KTP atau NPWP daripada pemilik usahanya itu kami butuhkan. Mhm. Lalu NPWP perusahaan juga dibutuhkan, akta Kalau pribadi perusahaan. gimana, Bu? Maksudnya misalnya UD gitu atau masih usahanya masih perorangan lah? Mhm mhm. Kalau sampai saat ini kita belum ada partner yang mengambil usaha perorangan. Jadi minimum harus berupa CV Oh gitu. gitu. Jadi ini Mhm. harus minimum berupa CV ya? Iya, minimum CV. Oke, jadi kalau yang perorangan belum bisa melalui aplikasi ini gitu, Bu. Oke. Berarti Belum bisa. Jadi memang harus ada
dokumen legal yang menyatakan usaha Bapak Ibu ini terdaftar seperti itu. Hmm, Oke. Lalu ada TDP, SKDP, terus laporan keuangan ini berapa bulan terakhir, Bu? Nah, kalau contohnya saya mengajukan pendanaan bulan ini ya, artinya saya Ya. diminta laporan keuangan tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai bulan Juni 2020. Jadi dia akan minta 1 tahun ke belakang dengan tahun berjalan gitu. Oke. Oke, berarti kalau misalnya laporan keuangan saya sebelumnya itu masih coret-coretan saya secara manual, belum di paper ID, apakah itu bisa di submit-nya secara terpisah atau harus diimpor dulu nih ke paper? Oh, kalau memang coret-coretan sendiri, katakan berarti itu laporan keuangan dibikin di perusahaan sendiri ya, mau audited atau belum, kami tetap terima, tidak harus lewat paper ID, jadi nanti akan ada opsi untuk upload di tempat kami, begitu. Jadi Oh, oke. Bapak Ibu bisa scan. Oke. Lalu, Bu, untuk pembayaran yang tadi melalui platform paper, itu kan berarti uangnya dari customer masuk ke paper dulu ya. Untuk pencairan kepada supplier atau si pengusahanya sendiri itu berapa lama ya? Kami bisa proses di hari yang sama. Jadi kami ada cut off-nya di sekitar jam 3 sore. Jadi kalau misalnya uang atau dana yang dibayarkan pembeli masuk ke escrow kami, nanti langsung kami proses di hari yang sama. Kalau sudah lewat cut off, kami akan proses besokannya. Dan kami Oke. proses pembayaran ini Senin sampai Sabtu. Jadi kalau terkena hari Minggu, katakan Sabtu jam 6 sore gitu, dana baru dibayar pembeli ya. Nah, kami akan proses itu di hari Senin, karena minggunya libur. Begitu. Oke. Untuk pembayaran dari customer menggunakan OVO itu ada merchant fee-nya juga ya, Bu ya? Atau Ah, hanya kalau, kredit saja? kalau dengan OVO sih tidak ada ya, Bu. Oh, dengan OVO nggak ada ya? Iya, kalau dengan ini doang, kartu kredit Kartu dikenakan. kredit aja ya, oke. Iya. Oke, kalau dari OVO berarti 100% ya. Karena kan kadang kalau misalnya kayak usaha-usaha yang menggunakan OVO atau payment digital lainnya itu terkadang suka dipotong 0,1% gitu. Ini nggak ada berarti ya? Ya, kita cuma kartu kredit Oke. sih yang dikenakan. Oke. Lalu pertanyaan yang paling pasti banyak ditanyakan nih, fitur-fitur ini tuh semua tuh berbayar nggak sih, Bu? Atau bisa dinikmati dengan gratis nih oleh teman-teman UMKM? Oke, ya kalau jadi saya dari tadi demo itu menggunakan akun gratis. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, akun saya free nih tulisannya. Ini Iya, free jadi selamanya ya? Atau free 1 bulan gitu? Free 3 ini bulan? ini free selamanya. Jadi untuk atas fitur yang dari tadi saya demokan itu Bapak Ibu bisa pakai sekalipun free gitu. Tapi kalau memang mau update gitu kan untuk yang premium kita juga ada. Di sini bisa dilihat gitu kan, bisa di-upgrade untuk membernya yang premium. Di sini ada beberapa opsi, juga ada pilihan nih kenapa harus pakai yang premium begitu. Kenapa? Kayak di sini paling umum adalah dia bisa banyak gudang, manajemen stoknya bisa buat surat jalan penerimaan barang, lalu ada kustomisasi pajak, terus penggunanya juga bisa lebih. Kalau tadi saya free, saya penggunanya sementara 1, tapi kalau saya ganti jadi yang premium jet, ini namanya 4 orang yang bisa pakai. Lalu kalau yang paling premium roket itu sampai 6 pengguna kayak begitu. Oke, berarti ini 4 pengguna di waktu bersamaan itu bisa mengedit gitu ya, Bu ya? Kalau Mm-mm. misalnya yang transaksinya, usahanya udah banyak nih, mungkin kan 1 orang aja habis gitu waktunya ya untuk Mm-mm. ngupdate gitu kan. Jadi kalau misalnya dengan fitur ini, berarti dengan 4 orang itu bisa mengupdate di saat yang bersamaan berarti, Bu ya? Iya, bisa buka bareng dan juga bisa dicatat siapa yang melakukan penggantian dokumen Hmm, mana gitu, itu juga terrecord gitu, jadi bisa oke. dilihat. Jadi siapa yang mengedit itu record juga semuanya ya? Iya. Oke, dan bisa edit chart of account. Ini yang mungkin tadi saya tanyakan ya. Apakah tadi akun-akunnya itu bisa diedit? Nah, di sini mungkin bisa dihapus kali Bu ya, yang apakah bisa tuh yang akun-akun tidak template yang tidak terpakai tadi dihapus?
dengan menu jet ini? Mhm mhm. Jadi bisa memang kalau sudah jet jadi bisa diedit. Mungkin tadi saya nggak bisa edit karena saya akunnya free begitu. Oh, ya ya, Iya, betul tadi betul. nggak ada kayak tombol atau opsi untuk edit ya, karena Mhm. saya akunnya free begitu. Oke oke. Nah, ini berarti, harganya cukup bersahabat ya, nggak nyampe 3.000 aja ya per hari ya, Bu, ya, untuk memanfaatkan fitur jet ini ya? Iya, heeh. Iya, dan ini Sebenarnya ya udah all in one sama, sistem akuntansi gitu. mhm, Betul ya, Bu, ya, termasuk merekonsiliasi bank juga ini memudahkan ya kalau misalnya, apa, yang sudah usahanya sudah melakukan, pencatatan secara akuntansi, ini tentunya memudahkan banyak pekerjaan banget ya, karena kan pertama nih harus biasanya ngecekin dari rekening koran gitu kan, atau dari mutasi bank ya, siapa-siapa saja yang sudah mhm, terbayar. Terkadang kalau nominalnya sama gitu kan, bingung ini siapa bayar atas apa, kadang nggak ada keterangannya juga ya kan kalau di rekening koran tuh pembayarannya dari siapa, kadang hanya setoran tunai setoran tunai. Jadi kita bingung nih yang bayar siapa, atas invoice yang mana. Nah, kalau ini tadi dengan menggunakan, Paper itu atau aplikasi pembayarannya dari Paper, itu semua sudah langsung otomatis terupdate gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi tuh misahin ini invoice siapa, pembayaran atas invoice yang mana gitu ya. Lalu, selain itu juga, pada saat itu udah langsung otomatis dicatat ke laporan keuangan. Kalau biasanya kita nih nerbitin invoice, nerbitin faktur pajak kan itu harus manual lagi tuh terpisah ya ke sistem, akuntansinya gitu, misalnya menggunakan Akurat lah, Zahir atau yang lainnya. Nah, berarti kan itu ada, kita melibatkan berbanyak interface gitu loh ya, dari misalnya, invoice-nya mungkin di Excel formatnya, lalu harus pindah lagi kita ke aplikasi accounting software. Nah, kalau di sini semuanya udah jadi satu, dan udah otomatis terposting ya, Bu, ya, tadi ya untuk, invoice-invoice yang diterbitkan ya? iya, otomatis terposting, mhm. Oke. Kalau harapannya sih kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Paper gitu, kita mengharapkan, ini jadi solusi yang one stop lah. Jadi untuk kayak Mhm. mau melakukan proses jual beli atau menagihkan orang lain gitu, semuanya udah dalam satu aplikasi. Dari menagih, sampai mencatat, sampai membayar, sampai keluar laporannya, seperti itu. Betul. Bahkan rekonsiliasi ini juga tadi terjadi kalau pakai pembayaran di tempat Iya, kami gitu. Jadi harapannya tantangan Bapak Ibu tadi semuanya terjawab di kita, betul. bonusnya nanti bisa dapat akses permodalan juga begitu. Iya, bonus akses permodalan itu bonus ya, Bu, ya, tapi dengan Iya, dengan nggak mendapatkan akses permodalan aja sudah cukup menghemat waktu banyak dalam tadi mensortir uang yang masuk, lalu iya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu, lumayan memakan waktu ya kalau misalnya kita lakukan secara manual gitu kan. Nah, saya sendiri sih juga sudah menggunakan Paper cukup lama nih untuk usaha saya, tapi kan kebetulan usaha saya di bidang jasa. Dan memang invoice mmm, yang saya, terbitkan itu sifatnya recurring nih dari bulan ke bulan gitu kan. Jadi, jasa yang saya berikan itu karena kontraknya 1 tahun, jadi kita invoice-nya recurring nih, setiap bulan nominalnya juga, more or less sama, kecuali ada additional service gitu ya. Nah, itu mungkin lebih mhm. cocoknya kayak yang Rocket kali ya, jadi itu bisa recurring invoice itu maksudnya gimana tuh, Bu? Oh iya, heeh, kalau menggunakan yang Rocket, jadi, misalnya Ibu kan tadi menagihkan nih ke klien yang Mhm. memang, klien A gitu kan ya, lalu dengan Iya. nominal bulanan sama ya tadi Bu ya. Jadi katakan tagihan Iya, bulanannya adalah 1 juta gitu ya. Nah, dengan apa betul. namanya, fitur Rocket ini Ibu bisa langsung set up, penagihan setiap Mhm, tanggal 20, mulai bulan ini heeh, sepanjang 1 tahun ke depan gitu kepada klien A. Nanti dia akan oke secara otomatis mengirimkan invoice tagihan begitu. oke Jadi bisa pilih mau ke email atau ke mana begitu. oke. Jadi itu Mhm. otomatis nanti dikirimkan gitu ya. Dan Iya. itu tetap masih bisa diedit misalnya, oh, sesaat sebelum tanggal itu saya ternyata ada tambahan nih yang mau di, bill gitu, itu tetap masih bisa diedit ya? Oh, nah kalau recurring-nya kita sih karena berupa langganan ya, jadi biasa kalau misalnya contohnya apa ya, bayar internet gitu kan Oke. selalu sama. Nah Bapak ini Ibu kalau masih ada modelan pertanyaan lagi, recurring-nya sama. halo? Ya, halo? Halo? Eee, halo? Oke, tadi nampaknya saya agak terputus. Oh iya. Silakan Bu Vlog. Oh iya, heeh, tadi saya masih, saya menjelaskan yang recurring ya, Bu. Jadi kayak
kalau di tengah-tengah ternyata billingnya mau diganti gitu ya. Kalau di kita sekarang sampai saat ini caranya adalah dihapus dan dibuat billing yang baru dengan nilai yang baru gitu. Oke. Oke, jadi tetap bisa diedit gitu ya sebelum itu kayak berarti kayak kita tuh set recurring payment aja ya di misalnya di internet banking gitu kan kita bisa ya recurring payment setiap bulan tapi bisa di stop kalau misalnya memang ada yang perlu diubah gitu ya Bu ya. Iya, jadi bisa di Oke, stop tengah Bu, jalan. tadi kan dari tadi kita banyaknya membahas feature invoicing nih, atau kita menagih ke customer. Bagaimana dengan feature pada saat kita ditagih dari customer? Itu hanya di-input melalui itu beban atau apakah ada menu untuk me-manage tagihan-tagihan kita yang akan jatuh tempo, Bu? Oke, jadi kalau di sini sih kita lebih ke arah menggunakan eh, namanya tadi invoice penjualan ya. Mhm. Nggak bisa. Jadi invoice penjualan. Kalau misalnya pembelian itu apakah ada menunya yang membantu untuk kita me-manage nih? Misalnya kita terima tagihan dari vendor A, B, C, jatuh temponya tanggal sekian gitu. Biasanya jadi kalau di kita membuat invoice pembelian namanya. Jadi kalau ditagihkan gitu supaya tercatat semuanya, kita buat invoice pembelian di sini. Artinya adalah invoice yang memang ditagihkan dari supplier begitu kan. Di sini sih Oh, kalau yang saya buat ini. Jadi info perusahaan saya, info perusahaan yang menagihkan saya sekian. Jadi di sini adalah nominal yang harus saya bayar seperti itu. Kalau ini andai jadi kata pada saat saya terima invoice, jadi saya input di sini gitu ya? iya, atau bisa Atau juga masuk lampiran. oh oke, jadi di sini kita bisa masukin lampiran invoice aslinya itu juga? Iya, masukin lampiran invoice lalu dicatat supaya masuk ke laporan keuangannya kita seperti itu. Jadi Kalau nanti tidak kalau ada saya bayar juga kecatat. oke, kalau tidak ada lampiran invoice-nya tetap bisa masuk juga ke ke laporan keuangannya, Bu? Oh, bisa bisa masuk dengan hanya bikin invoice pembelian ini langsung masuk begitu. Oke, berarti kita harus input invoice pembelian kita gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kita, saya sempat lihat ada menu PO, itu apakah terintegrasi juga dengan invoice pembelian ini, Bu? Iya, bisa diintegrasikan. Jadi kalau ini kan PO ya berarti order pembelian atau order penjualan. Nanti kita bisa sambungkan dengan yang invoice pembelian ini gitu. Oke, berarti Hmm. kalau kita terbitin PO, otomatis nanti bisa tinggal diklik aja tuh, misalnya di diubah dari PO itu menjadi invoice gitu, nggak perlu input lagi berarti ya? Iya, benar, Jadi langsung dijadikan ke invoice gitu bisa. Oke oke oke. Bisa langsung dijadikan ke invoice dan setelah jadi invoice itu, otomatis atau gimana terposting atau kita harus kayak, klik lagi untuk bisa terposting di laporan keuangan? Oh, kalau untuk yang laporan keuangan dia akan secara langsung, hanya saja dari istilahnya dari PO-nya untuk dijadikan invoice pembelian kita harus ada satu klik lagi begitu, Oh, oke buat oke. ke dalam invoice pembelian, lalu setelah dibuat invoice pembelian secara langsung masuk ke laporan keuangan seperti itu. Oke. Untuk yang tadi, pengiriman invoice via SMS, jadi kan tadi hanya perlu, signal seluler gitu ya, Bu, ya? Apakah perlu pulsa juga yang kita sediakan? Oh, nggak perlu. Tadi, Oh, nggak perlu ya? iya, kita bisa lihat ada tulisannya gratis gitu, jadi langsung Mhm. dikirim saja. Oh, oke. Jadi ini, luar biasa sekali ya, bisa ngirim SMS gratis berarti ya? Mhm. Tanpa perlu modal ya untuk meng-SMS dan bisa itu, bisa kita reminder juga ya pada saat invoice-nya jatuh tempo, lalu, kita bisa send reminder ke customer bahwa invoice ini sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan, seperti itu ya? Iya, reminder-nya kita ada tiga kali reminder ya, itu yang udah secara otomatis dari platform, bisa kita set untuk mati atau nyala, itu pasti H-3 jatuh tempo, di hari jatuh tempo, ataupun H+3 dari jatuh tempo. Jadi ada 3 reminder-nya. Oke oke. Oke, baik Bu, dari saya cukup pertanyaannya, sudah nanya banyak banget nih dari Bapak Ibu. Kita masih ada waktu kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Flo terkait penggunaan paper ini, itu bisa dituliskan di kolom chat, kita akan coba bacakan dan kita, akan coba minta Ibu Flo
untuk menjelaskan lagi nih. Tapi nih Bu, kalau misalnya nih mungkin Bapak Ibu yang menonton ini nih ya, atau mungkin nonton ini setelah kita live di Zoom gitu kan, karena kan video webinar ini akan kita upload ke YouTube dan akan mungkin baru ditonton kemudian hari gitu loh. Apabila mereka ada pertanyaan nih, sudah download paper, lalu ada pertanyaan terkait fitur-fiturnya, itu bisa menanya, apakah ada customer service-nya yang bisa ditanyakan gitu? Misalnya Oh melalui iya, WA atau email? bisa. Kalau misalnya mau hubungi saya langsung, di sini ada nomor saya, bisa langsung di email atau di WhatsApp, bisa ini nomor WhatsApp, itu bisa Bapak Ibu catat atau screenshot gitu ya. Lalu selain itu juga ada di sini nomor customer service kami. Ini coba buka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa akses paper.id untuk ke website kami. Lalu nanti pendaftar juga lewat sini atau login dari sini. Bapak Ibu bisa mengkontak customer service kami di sini, langsung dihubungi. Bisa WA atau telepon. Juga kalau memang Bapak Ibu masih penasaran gitu kan, ada di sini ada tentang kami dan ini ada penjelasan segala fitur yang kami punya. Jadi Bapak Ibu bisa juga pelajari lewat website kami seperti itu. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu setelah melihat sesi kita sore hari ini mungkin bisa berkunjung ke websitenya Paper, di sana bisa melihat-lihat gitu ya. Karena kita di sini sebenarnya ingin banget nih Bapak Ibu tuh bisa mempunyai pencatatan yang baik gitu ya terkait transaksi dari usahanya. Kenapa sih gitu kan? Lagi-lagi ini penting karena kalau misalnya kita mau mengembangkan usaha, membutuhkan permodalan, itu biasanya dibutuhkan sebelum pihak-pihak investor mau memberikan pinjaman gitu ya, baik itu kah bank atau non bank, itu biasanya memang membutuhkan minimal tuh pencatatan terkait penjualan misalnya. Itu udah yang paling minimal sekali. Tapi akankah lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa menyediakan laporan keuangan yang memang dengan adanya teknologi saat ini tuh sudah jauh lebih mudah, tidak perlu lagi memahami prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip penjurnalan untuk bisa menyiapkan laporan keuangan bagi usaha Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kenapa sih saya selalu nih mensosialisasikan untuk menggunakan, memanfaatkan teknologi untuk membuat laporan keuangan karena memang itu penting sekali gitu kan. Dan pada saat misalnya kita membutuhkan permodalan nih, seperti yang tadi Bu Flo bilang, itu tidak bisa langsung kita buat laporan keuangan hari ini lalu mengajukan permodalan minggu depan gitu. Karena laporan keuangan itu kan memang harus dilakukan dinamis gitu ya, pada saat transaksi dicatat. Dan biasanya itu membutuhkan minimal 3 bulan atau bahkan bisa sampai 1 tahun ke belakang gitu, yang memang berarti kan membutuhkan waktu untuk kita bisa mengumpulkan laporan keuangan ini. Jadi nggak bisa nih, aduh tiba-tiba mau butuh permodalan, baru buru-buru bikin laporan keuangan. Itu pasti nggak akan kejar, karena berarti kan itu harus mengejar semua transaksi, misalnya 1 tahun ke belakang, harus butuh waktu yang lama banget, saya yakin mungkin 1 bulan pun belum tentu selesai seperti itu. Jadi ada baiknya dimulai dari sekarang secepatnya. Idealnya sebenarnya kapan sih? Pada saat usaha itu dimulai seharusnya sudah ada punya pencatatan tersendiri gitu. Dan memang kami paham gitu ya bahwa pembukuan secara akuntansi itu cukup sulit gitu ya, terutama bagi para pengusaha UMKM yang tidak punya background akuntansi gitu. Tapi dengan adanya teknologi, ini kita ingin mengenalkan teknologi-teknologi yang memang bisa memudahkan Bapak Ibu tanpa perlu mengerti prinsip akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan gitu. Jadi penting sekali Bapak Ibu jangan nanti baru pada saat membutuhkan permodalan gitu ya, baru terburu-buru membuat laporan keuangan 1 tahun ke belakang gitu. Pasti akan keteteran dan pada saat Bapak Ibu ingin mengembangkan usahanya dan mendapatkan permodalan itu kan pasti ingin waktu prosesnya cepat gitu ya. Ada baiknya memang apa saja yang sudah diperlukan itu sudah disiapkan sedini mungkin. Dari saya itu aja. Kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, Ibu Flo.
Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Flo dan tim Paper ID yang sudah bersedia nih berbagi informasi terkait aplikasi Paper ID pada teman-teman UMKM kita di sore hari ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama ya ke depannya dengan Paper ID untuk mendukung nih supaya gimana sih kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung UMKM ini bisa naik kelas gitu. Naik kelas itu kan dengan meningkatkan kapasitas. Pada saat kita meningkatkan kapasitas itu kan perlu modal yang lebih lagi. Modal yang lebih lagi itu didukung dengan apa sih? Biasanya dengan pinjaman gitu kan. Nah, pinjaman itu salah satu dokumen yang pentingnya kan laporan keuangan itu sendiri gitu ya. Dan teknologi ini pun memudahkan untuk penerbitan invoice Bapak Ibu dibandingkan harus ngetik-ngetik atau menulis tangan dengan nota, ini jauh lebih simpel dan lebih less time consuming seperti itu. Baik, mari dengan tidak adanya pertanyaan lagi, kita sudahi saja sesi sore hari ini. Sekali lagi atas nama Smesco, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Paper ID yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengisi online kelas kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di kelas-kelas online lainnya, di mana kelas saya tentang pajak dan pembiayaan itu akan diadakan setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Selamat siang Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Smesco yang sudah mendukung terselenggaranya online webinar sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih Ibu Flo. Terima kasih Bu Ilona, terima kasih tim Smesco.